Salam sehat, selamat hari Jumat, dan juga selamat untuk Romanisti, untuk pendukung Roma yang berhasil naik satu tingkat musim lalu, lolos ke partai final dan juara di Conference League. Sekarang masuk final di Europa League dan akan menghadapi Sevilla nanti tanggal 31 Mei di Budapest ya, menghadapi jawaranya Eropa, yaitu Sevilla. Nah, di pertandingan semifinal kemarin, dalam dua leg, Roma menang 1-0 melalui gol dari the one and only ya, Eduardo Bove. Dan di pertandingan leg kedua tadi pagi atau dini hari tadi bermain 0-0 dengan Mo Ball-nya. Nah, makanya gue bikin timelinenya Mo Ball ya, karena ya inilah Mourinho dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemudian juga ya ini menarik ya, karena ada dua hal nanti yang akan gue bahas. Jadi yang pertama soal pencapaian Mourinho. Kita semua tahu ini adalah final ke-6 di ajang Eropa antar klub. Pertama tahun 2002-2003. Ya, ini gue sering salah ngucapin tahun 2000-an awal dengan 2012 sekarang. Kadang-kadang mau bilang 2002, bilangnya 2022. Jadi 2002 dan 2003 itu pertama kali dia menjadi membawa juara di kompetisi Eropa ya. Waktu itu bersama FC Porto. FC Porto juara UEFA Cup. Nah, sebelum digabung, dilebur sama Piala Winners menjadi Europa League. Kemudian setahun kemudian 2003-2004 yang paling monumental, mereka menang, atau Mourinho membawa Porto menjadi juara Liga Champions setelah mengalahkan AS Monaco ya. Dan di situ juga nama Mourinho mencuat. Akhirnya setahun kemudian dia direkrut oleh Chelsea. Nah, kemudian selang 6 tahun Mourinho kembali membuktikan sentuhan midasnya dengan membawa Inter Milan juara, bukan juara Liga Champions saja, treble bahkan ya, bersama Inter Milan, kita semua tahu. Kemudian selang itu udah 3 piala ya. Kemudian selang 7 tahun ya, tahun 2016-2017 bersama Setan Merah memuncaki Europa League, dan kemarin atau tahun lalu bersama AS Roma Conference League, dan sekarang ke-6 piala yang bisa digapai oleh Mourinho ke final ya. Belum selesai tapi ya, di ajang Eropa, dan ini luar biasa. Kenapa gue bilang luar biasa? Karena kalau lu pendukung Roma khususnya ya, atau mungkin Serie A deh, khususnya pendukung Roma, karena nggak terlalu banyak yang ngikutin Roma, gue tahu lu bisa mengernyitkan dahi kalau ngelihat line up-nya AS Roma musim ini. Jadi squad ini benar-benar ngepas banget. Malah kemarin itu sebelum lawan Leverkusen di leg kedua, waktu menghadapi Bologna 0-0 kan, itu Roma pakai pemain buset dah, tarkam semua mungkin ya. Pemain dari Primavera yang lu gak pernah dengar namanya tuh ada di bangku cadangan, ada yang sebagian juga mungkin main atau apa segala macam. Pokoknya parah banget lah. Ya, tapi inilah Mourinho yang gue bilang dari kemarin. Ini pelatih yang cerdas, dengan pemain yang ada, dia kemudian berpikir secara logis bahwa tidak mungkin mereka bisa mendapatkan dua jalur ini di Serie A dan juga di Europa League. Ya, ini sudah sering gue mengatakan berkali-kali. Akhirnya dia melepas dalam tanda kutip Serie A. Jadi kalau kita lihat yang gue bilang tadi, line up lawan Bologna itu parah banget. Nah, dia simpan tuh tenaganya, dan terbukti memang kalau kita lihat line up-nya, mudah-mudahan nanti gue share ya, itu line up yang terbaik yang dimiliki oleh Roma saat ini. Jadi dalam dua leg itu melawan Leverkusen, Roma memakai 100% line up yang sama. Ya, jadi mulai dari Rui Patricio, kemudian trio ganteng Roger Ibanez, Gianluca Mancini, dan juga hasil hasil transformasi dari seorang Cristante, itu 3 sama persis. Kemudian di tengah ada Leonardo Spinazzola di kiri, maksud gue ya, sayap kiri. Kemudian juga Celik di kanan. Di tengahnya double pivotnya itu Matic sama Bove. Nah,
Pellegrini ini kan agak free roll sebenarnya ya, kadang-kadang naik. Kalau di pertandingan kemarin dia agak lebih ke tengah bertahan. Bukan agak, memang pasti bertahan semuanya. Di depan Belotti sama Tammy Abraham. Jadi ini persis banget line up yang ditampilkan dalam dua leg. Dan ini menunjukkan bahwa memang ya inilah skuad yang terbaik menurut Mourinho, karena jadi ditampilkan di laga yang memang ingin dimenangkan oleh Mourinho atau tidak ingin dia kalah. Ya kemudian ya kalau kita lihat statistiknya memang ya balik lagi, inilah realita, inilah Mourinho yang punya pemikiran logis. Ya lu melawan tim yang secara suka atau tidak suka memang yang lebih kuat, lebih siap, lebih fresh juga karena tidak banyak yang pemain cedera setahu gue Leverkusen ya, atau dibalik lah, Romanya banyak yang cedera, yang nggak ada pilihan lain selain lu mengamankan keunggulan yang sudah lu peroleh di Olimpico di leg pertama. Dan kita lihat memang statistiknya yang parah banget sih. Jadi hanya satu tembakan atau percobaan loh, bukan on goal. Penguasaan bolanya hanya 28%. Bahkan kalau lihat passingnya itu Leverkusen 621 kali, Roma 253. Nah ini cara baca statistik ya. 621 kali ini jangan lupa. Ya walaupun gue nggak ada catat dengan detail, tapi gue yakin banget, lu juga pasti kalau yang nonton tahu, ini sebagian besar dilakukan di areanya Roma. Jadi passing berbahaya sebenarnya, bukan passing yang di belakang antara back tengah ke kanan, ke kiri atau ke kiper, enggak. Ini passing yang pasti banyakan di daerahnya Roma. Tapi kita lihat bagaimana mati-matian Roger Ibanez, Mancini dan Cristante juga bagus kemarin mainnya habis-habisan untuk mengawal gawang Roma sampai jangan sampai kebobolan sehingga bisa langsung 90 menit selesai dan masuk ke final. Ya, jadi ini luar biasa menurut gua. Mau bilang apapun orang yang ngakunya ngerti bola lah, bahkan pelatih atau apapun itu, ya hanya orang bego yang tidak mengakui kehebatan Mourinho dan juga cara berpikir analoginya gitu. Karena pada akhirnya yang diingat orang bukan berapa kali lu passing, bukan berapa kali bahkan lu nyetak gol pun, tapi yang diingat adalah kapan, berapa kali lu juara. Ya minimal ke final atau pencapaian lu. Dan ini squad yang memang lu nggak bisa diapa-apain. Ya sekali lagi yang gue bilang, kalau lu Romanisti, lu pasti tahu bagaimana bagaimana parahnya lah sebenarnya skuad AS Roma ini. Memang sebenarnya ada beberapa nama yang kalau fit ini sangat membantu ya, salah satunya Wijnaldum, kemudian juga Spinazzola. Tapi kan kita tahu Spinazzola setelah cedera dari Euro ini nggak pernah kembali ke permainan terbaiknya ya, dan mudah-mudahan suatu saat dia bisa kembali lagi lah. Kita nggak tahu apakah ini traumatik post traumatic healing atau apa. Wijnaldum juga kalau nggak salah statusnya pinjaman atau apa ya, gue lupa, juga nggak pernah fit. Dia di awal musim juga kalau nggak salah pas pre-season malah dia cedera. Ya Dybala juga jujur gue nggak terlalu tahu ya kenapa dicarangin terus ya, apa nggak kurang fit atau ada masalah apa. Bahkan di pertandingan kemarin dia nggak dimainin sama sekali. Dan menariknya kemarin itu teman-teman, walaupun Roma yang dalam kondisi bertahan ya, logikanya kan mereka yang banyak melakukan tebasan. Justru kartu kuningnya lebih banyak Leverkusen 5. Roma cuma 3, itu pun satu striker, Tammy Abraham. Agak iseng lah dia. Kemudian Zalewski Spinazzola menit 34 cabut lagi ya, ada masalah, digantikan Zalewski. Wijnaldum baru masuk awal babak kedua karena ya mau bertahan kan, nggak ada, percuma aja Belotti. Baru Chris Smalling masuk menit 78 karena Seliknya udah agak ngos-ngosan juga ya. Dan menarik sebelum gua tutup, menarik membaca quote dari Mourinho. Dia bilang dia tidak mau menjadi mengundang, nanti gua copy ya. Gue tidak terobsesi untuk menjadi legend di AS Roma. Ya, gue hanya mempersiapkan para pemain muda ini menjadi tumbuh dan dewasa. Ya ini bisa dilihat dalam dua sisi sih. Bisa di satu sisi mengabsorb beban yang mungkin dia kan jago psikologi ya, jago cyber. Dia mencoba mengabsorb tekanan atau pressure yang mungkin timbul dari tingginya ekspektasi pendukung Roma bahwa Roma sekarang ada di final, harus juara, takutnya kecewa. Nah itu diabsorb dengan pernyataan seperti itu. Atau bisa juga untuk ya memberikan semangat lah untuk para pemain muda AS Roma supaya mereka juga bisa berkembang, terlepas dari nanti dia akan tetap di Roma atau ke PSG atau kemana musim depan, kita nggak tahu. Dan bahkan ada beberapa suara yang mengatakan Romanisti, tolonglah siapa tuh pemiliknya itu, CEO-nya lah, untuk turutin apa yang mau Mourinho musim depan untuk beli pemain supaya dia
betah atau mau tinggal di AS Roma. Karena dalam sepak bola apapun bisa terjadi, kita nggak tahu yang dikira mau pindah nggak taunya stay, atau yang dikira stay mau pindah. Mungkin itu aja. Sekali lagi buat Roma luar biasa, setelah buat Mourinho juga setelah tahun lalu Roma membantu Il Giallorosso, Il Lupi mengakhiri gelar 14 tahun dengan gelar Eropa, walaupun piala kasta ketiga, tapi itu tetap piala, dan sekarang naik pangkat lagi dan tinggal satu langkah nanti di Budapest ya, tanggal 31 Mei. Oke, mungkin itu dulu. Sekali lagi selamat buat AS Roma dan juga Mourinho yang sudah ke final, dan juga Sevilla yang luar biasa mengalahkan Juventus melalui perpanjangan waktu setelah bermain satu sama dalam 2 leg. Terima kasih, salam sehat, happy weekend.